yang bakal kita diskusikan pada hari ini, yaitu tentang mandi malam. Banyak yang bilang bahwa mandi malam itu menyebabkan gangguan kesehatan ya, rematik. Iya. Kemudian paru-paru basah juga. Paru-paru basah juga. Apakah benar? Sebelumnya kita saksikan tayangan berikut ini. Mandi adalah salah satu cara untuk menjaga kesehatan dan juga untuk melindungi diri dari virus, bakteri, maupun kuman yang menempel setelah seharian beraktivitas, sehingga tubuh terasa lebih segar dan wangi. Mandi umumnya baik dilakukan saat pagi hari sebelum melakukan aktivitas. Namun tak sedikit masyarakat yang mandi pada malam hari sebelum beristirahat. Berbagai pendapat muncul di masyarakat seputar mandi malam, mulai dari masuk angin hingga sakit di persendian karena rematik. Namun benarkah demikian? Tuh dok, bener kan? Jadi banyak mitos di masyarakat yang berkembang tentang mandi malam. Ada yang bilang bikin rematik, kemudian paru-paru basah, pokoknya banyak deh gangguan lainnya. Iya, padahal pengennya ini ya supaya mandi supaya bersih aja gitu. Betul. Dulu nih ketika saya masih kecil ya, ibu saya bilang jangan suka mandi malam. Kenapa tuh? Itu bisa bikin paru-paru basah, bisa bikin rematik kalau udah tua. Bener nggak ya? Nah maka dari itu kita sudah undang narasumber kita pada hari ini. Langsung saja kita undang Dr. Rudy Hidayat, spesialis penyakit dalam, konsultan rheumatologi. Selamat siang dokter. Siang dok. Iya. Siang dok. Silakan dok. Dok, ini kita lagi bahas tentang mandi malam. Jadi mitos yang di masyarakat berkembang bahwa mandi malam ini bisa bikin rematik, gangguan sendi dok ya. Iya, terus apalagi dok? Abis mandi ternyata katanya airnya nyangkut mungkin ya di paru-paru, jadi paru-paru jadi basah gitu dok. Nah, sebetulnya bener nggak sih dok? Oke. Nah, ini dok kita lihat ya. Nomor 1 dulu ya dok ya. Mitos mandi malam ini menyebabkan rematik atau asam urat. Jadi setelah mandi malam jadi linu-linu gitu badannya dok. Ya. Ini sebenarnya saya setuju ini mitos, ya, bukan informasi yang betul. Saya sih sebenarnya sudah yakin bahwa sekarang masyarakat sudah terbuka, sudah banyak dapat informasi, dan ini tidak betul sama sekali. Saya mau menjelaskan di dua kelompok ini ya, populasi ya. Kalau populasi yang belum sakit rematik sama populasi yang sudah sakit rematik. Kalau belum sakit rematik, sama sekali tidak ada hubungannya mandi malam. Jadi tidak ada bukti bahwa mandi malam itu menyebabkan penyakit rematik. Kalaupun iya kebetulan mungkin bisa. Begitu mandi malam benar rasa nggak nyaman gitu. Itu kebetulan. Yang kedua, kalau pada penyakit rematik hampir tidak ada yang merupakan kontraindikasi untuk mandi malam. Kecuali ada satu penyakit ya, kondisi penyakit, beberapa penyakit rematik yang ada kita sebut sebagai Raynaud fenomen, ya, dimana kalau kena air dingin itu cenderung pembuluh darah di ujung jari itu akan menyempit dan bisa kebiruan dan nyeri, bisa bikin luka. Nah itu memang tidak dianjurkan mandi, tapi kalau air dingin. Kalau air hangat nggak ada masalah. Tapi angka kejadian Raynaud fenomen juga tidak terlalu sering. Jadi penyakit rematik yang lain rasanya nggak ada masalah juga. Nggak ada masalah juga. Jadi itu mitos. Ya. Oke, selanjutnya. Mandi malam penyebab penuaan dini. Waduh. Wah, ini mungkin bikin keriput kali ya mandi malam ya. Mungkin karena dingin, jadinya kan kalau panas kan memuai dong. Kalau dingin jadi mengkerut gitu. Kalau bener ya. Rasanya orang Jakarta semua akan penuaan dini semua ya. Orang Jakarta rata-rata pulang malam semua ya, pekerjaannya sampai malam. Kena macet. Pulang kerja 2 jam loh ya, keluar jam 6, jam 8 nyampe rumah. Jadi rasanya tidak betul ya. Kalaupun iya orang di Jakarta banyak, bukan karena mandi malamnya, karena stresnya, karena polusinya, itu jauh lebih mungkin karena stres di jalan dok 2 jam, pulang ke rumah mandi kan, jadi nah ini mungkin kok tambah tua ya, mungkin karena stres itu kali ya. Betul. Padahal bukan bisa karena mandi malamnya. Jadi kembali ini adalah mitos. Ya, lanjut. Ya, selanjutnya adalah mitos mengenai mandi malam. Mandi malam bisa bikin masuk angin. Mengundang angin ternyata. Tamu tadi undang. Angin malam jadinya. Gimana dok? Rasanya juga nggak pas ya. Kalaupun orang merasa tidak nyaman setelah mandi malam, bisa jadi memang dia terlalu lelah pekerjaan yang seharian gitu ya.
Jadi ini mencari hubungan yang tidak pas ya. Iya. Menyalahkan mandi malam sebagai penyebab ini sih rasanya enggak. Gitu ya. Sebenarnya tidak juga ya dok. Tidak Bahkan lah ya. masuk angin pun juga sebenarnya itu hanyalah mitos. Iya, Jadi betul. itu double mitos jadi hari ini. Alangkah Lanjut. tidak bagus lagi kalau nggak mandi malam kali ya, pulang kerja keringatan gitu. Iya. Nah ini dok. Iya. Ini untuk para lelaki. Dibilang mandi malam kualitas sperma menjadi tidak bagus. Gimana tuh dok? Ya sama lah ya. Ini juga mitos. Nggak ada buktinya secara ilmiah gitu ya, bahwa orang kalau mandi malam kemudian kualitas spermanya akan tidak bagus. Sama sekali tidak ada buktinya. Ini tidak ada hubungannya ya. Jadi tidak ada hubungannya kualitas sperma dengan kebiasaan mandi malam. Selanjutnya ada lagi Selanjutnya mitos? adalah mandi malam sebabkan ini ya, nyeri-nyeri otot. Sama dengan tadi hubungannya, ya. Sama dengan tadi, jadi sama sekali nggak ada hubungannya. Tidak ada logika yang bisa menyambungkan ketika mandi malam kemudian menimbulkan nyeri otot. Apalagi kalau pakai air yang memang hangat-hangat saja, malah lebih nyaman kali ya. Nah masalah air itu juga dok, kebanyakan orang mandi malam itu banyak yang bilang harus pakai air hangat. Atau ada lagi yang bilang kalau ibu-ibu zaman dulu, oh biar kuat nih anaknya harus pakai air dingin gitu dok. Gimana dok? Nggak ada juga ya. Air dingin gitu ya maksudnya. Nggak ada bukti yang bisa membuktikan hal itu. Itu hanya kenyamanan aja ya, kenyamanan dia lebih suka masing-masing. pakai yang mana gitu. Tapi dok ya, kalau kita mandi malam dengan air hangat itu bisa bikin rileks ya, bisa bikin tidur lebih lelap. Iya. Karena perbedaan suhu ya, kalau misalnya nih perbedaan suhu dengan lingkungannya tidak terlalu ekstrim kan akan lebih nyaman lah. Tapi kalau ekstrim kan membuat nggak nyaman juga. Oke. Nah ini juga sering nih dok. Mandi malam menyebabkan paru-paru basah. Nyangkut airnya kayaknya. Airnya masuk mungkin. Ini logikanya terlalu mengada-ada sebenarnya zaman dulu ya. Gimana nih, dok? Saya juga tahu ketika kecil dibilangnya begitu. Ada juga nih dok, mandi malam terus keramas, terus airnya nempel di rambut bisa bikin paru-paru basah jadinya. Itu gimana dok? Ya, saya rasa ini mitos yang sudah sangat lama juga ya, dan saya rasa tidak betul. Kita tahu kalau ada cairan di di rongga paru-paru yang terlalu berlebihan itu ada sebabnya. Yang paling sering adalah infeksi. Ya. Jadi kalau misalnya memang terjadi infeksi, maka akan mudah mengalami paru-paru basah atau efusi pleura ya istilah kita ya. Jadi bukan karena mandi malam. Nah, salah jadi. Selanjutnya, mitos mandi malam bisa mengganggu metabolisme tubuh. Saya rasa nggak betul juga ya. Lebih lambat metabolismenya, jadi lebih gemuk atau gimana nih dok? Enggak ya, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya dok ya? Nggak ada hubungannya mandi malam. Kalaupun berkaitan sama metabolisme itu, yang dianjurkan para ahli adalah tidak mengkonsumsi makanan yang berkalori tinggi di malam hari. Nah, karena setelah itu kan tidur ya, artinya pembakaran kalori tidak terjadi, jadi obes lah ya masalahnya nanti. Dan tentunya 3 jam sebelum tidur itu nggak boleh makan dok ya? Gangguan pencernaan bisa terjadi. Jadi bukan mandi malam. Nah ini dok, pasti penonton yang ada di studio juga pasti banyak yang punya pertanyaan nih. Tadi udah pada bisik-bisik. Oke, silahkan nanya. Nama saya Ayu, usia 22 tahun. Mau tanya dok, saya kan aktivitas suka pulang sampai malam juga, suka mandi malam juga. Nah, kalau benar nggak sih kalau keramas malam itu bisa bahaya? Terus benar nggak kalau keramas malam itu bisa bikin kepala pusing? Gitu. Ya, terima kasih. Mandinya pakai air dingin atau hangat? Air dingin. Air dingin. Air dingin, luar biasa. Luar biasa ya. Oke. Ya, seperti tadi. Jadi sebenarnya tidak ada korelasinya ya, termasuk juga keramasnya. Oke aja, nggak ada masalah dengan keramas gitu. Mau pakai air dingin, mau pakai air hangat juga nggak ada masalah. Jadi mungkin ada sebab yang lain yang kebetulan setelah mandi kok jadi pusing gitu loh. Mungkin pusingnya setelah mandi itu ingat kerjaan di kantor gitu ya, belum selesai. Atau inget pacar dok. Nah, habis diputusin ya. Iya, malam-malam galau jadinya ya kan. Iya, betul. Nah, mungkin nih Mbak, saya juga sering banget nih dok, yang namanya kan pasti kalau setelah selesai syuting, terus setelah itu pasti keramas ya dok, kita pakai hairspray dan sebagainya. Nah, itu jangan lupa untuk selalu dikeringkan, dikeringkan. Karena kadang memang kalau misalnya setelah keramas kita langsung tidur, itu memang kadang-kadang pagi-pagi suka pusing ya gitu ya. Harus dikeringkan Pak. Iya. Nah dok, tadi kita udah bahas mitos nih. Nah sebetulnya adakah manfaat dari mandi malam sebetulnya? Manfaat mandi malam, ya sebenarnya secara khusus sih nggak ada lah ya. Mandi malam seperti mandi pada umumnya ya tujuannya untuk membersihkan diri, gitu kan. Apalagi kalau sekarang ada fenomena ya, banyak orang yang kemudian olahraganya sempatnya di malam hari. Ya kan, banyak tuh yang lari gitu ya, maraton di malam hari gitu.
apa berliput ya memang harus mandi. Iya, Gimana? mungkin kan kita keringat-keringat terus langsung tidur, Betul. juga malah nggak sehat ya dok ya. Pun itu juga jadi mitos tuh. Setelah berkeringat, apakah memang bisa langsung mandi gitu ya? Itu juga jadi mitos. Kan? Banyak ahli yang mengatakan sebenarnya nggak ada korelasinya. Mau langsung mandi juga nggak masalah. Dok, meskipun dianjurkan yang lebih bagus adalah ketika suhu tubuh kita sudah mulai stabil ya. Karena berkeringat itu tujuannya kan membuang panas tubuh ya. Jadi akan lebih bagus kalau istirahat dulu dan nggak ada masalah dilakukan mandi malam pada orang yang seperti itu. Jadi intinya mandi malam ini tetap ada manfaatnya ya. Jadi mandi malam siapa takut? Ya, mandi malam siapa takut gitu ya. Nah, nanti setelah ini ngomong-ngomong soal olahraga tadi nih dok, banyak juga mitos yang bilang kalau setelah olahraga itu kita harus cooling down supaya nggak terjadi varises. Betul. Itu benar atau salah? Nanti kamu pernah coba nggak, Dr. Haikal? Pernah sih. Tapi nanti kita akan bahas lebih lengkapnya Dok Arlin ya. Kita akan bahas setelah satu ini. Tetap di acara Ayo Hidup Sehat.